Shalom dan salam sejahtera Kingdom People. Hari ini kita kembali lagi di dalam program yang pasti Anda nanti-nantikan ya, yaitu program Kingdom Insight, His Gift for You. Saya yakin selalu ada yang baru, selalu ada pembahasan yang bermanfaat, berguna bagi kita semuanya dan melengkapi kita untuk kita boleh hidup di dalam kebenaran kerajaan, yaitu firman daripada Sang Raja sendiri. Nah, hari ini kita masih bersama-sama dengan Koden. Welcome Koden. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Saya selalu menanti-nantikan waktu take podcast ini ya. Karena menggairahkan kalau bicara ya, kita membicarakan sesuatu pasti ada insight-insight yang baru. Amin. Saya juga yakin begitu. Pasti ada hal yang baru. Dan memang kerinduan kita adalah bagaimana supaya apa yang Raja kita ajarkan, yang Tuhan Yesus ajarkan itu bisa betul-betul dipahami, dan sebetulnya kan sekalipun ini perumpamaan ya, tidak terlalu maksudnya complicated untuk kemudian kita bisa kerjakan itu dalam setiap aspek di kehidupan kita, dan pasti ketika kita melakukannya ada gift yang dia ada berikan. Hadiah. Ada sesuatu yang baru yang diberikan pada His kita. His gift for you. Haleluya. Nah, hari ini kita masih pada seri Kingdom Culture ya, budaya kerajaan. Jadi bagaimana kita menata sikap kita, perilaku kita, tingkah laku kita sesuai dengan budaya dari Sang Raja itu sendiri. Bagaimana apa yang menjadi kehendaknya itu kemudian jadi gaya hidup kita. Betul. Nah, hari ini saya ingin membicarakan tentang satu pengajaran yang disampaikan oleh Yesus ya, di dalam Matius 5, 21 sampai 26 itu. Yang hari ini akan kita berikan title yaitu Bikin Beres Hatimu. Wow, bikin beres hatimu. Berarti ada hati yang nggak beres ya. Ada hati nggak beres. Makanya Tuhan mau kita bereskan. Iya, betul. Iya kan? Nah, di dalam ayat ini satu kali Tuhan Yesus mengajar bahwa kalau kita ingin datang mempersembahkan korban ya, kemudian kita masih punya masalah gitu ya dengan teman kita, mungkin dengan pasangan kita, dengan rekan kita, maka Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita harus meninggalkan dahulu persembahan kita itu, dan kemudian kita harus pergi berdamai. Betul. Dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sorry saya potong dulu Pak Roy, mungkin kan menarik ya, maksudnya bahwa dia ingin memberikan persembahan, bukankah itu sesuatu yang baik? Ya. Dan ternyata even keinginannya dia untuk melakukan sesuatu yang baik itu tidak cukup. Betul. Ya, karena Tuhan punya concern yang sesuatu yang lebih penting daripada sekedar kalau mempersembahkan korban, mungkin bahasa modern tuh kayak ibadah gitu ya. Mesti datang ke gereja, melayani, memuji dan menyembah, aktif. Oke, lalu apa nih masalahnya? Nah, masalahnya begini Koden. Kadang-kadang kita sering kali bertanya ya, bahwa dalam hidup ini saya enggak pernah merencanakan sesuatu yang jahat. Saya enggak pernah memikirkan sesuatu yang jahat. Saya enggak pernah membunuh, saya enggak pernah mencuri. Dan pokoknya hal-hal yang jahat itu enggak ada lah. Di dalam hidup saya itu. Apakah ini artinya bahwa saya sudah hidup di dalam budaya kerajaan Allah? Jadi kalau tadi kita dengar ya, apa yang ditanyakan itu semuanya kan konteksnya pada apa yang orang bisa lihat. Atau apa yang secara umum itu kita lakukan atau terjadi di dalam kehidupan kita kan. Tidak menipu, mungkin juga kalau orang Surabaya itu nggak memaki, nggak misuh gitu karena kalau ada perlombaan misuh katanya mungkin orang Surabaya ini bisa masuk, bisa menang ya, bisa jadi juara gitu ya. Paling khas. Nah, lalu kemudian ya baiklah gitu dalam konteks di luar, tapi itu kan di luar. Ya, sedangkan apa yang Yesus ngomong tadi itu kalau ada sesuatu yang nggak beres, itu di hati kita. Itu artinya bahwa Tuhan mau kita ngecek apa yang ada di dalam dulu, ya. Baru kemudian kita mengerjakan apa yang di luar. Jadi kesimpulan saya sih kayaknya gini ya, kayaknya yang di luar ini lebih gampang gitu. Bukan lebih gampang sih, mungkin kita lebih menjaga. Karena kalau yang di dalam ini seperti ada
pepatah lama itu dalamnya laut dapat diduga. Dalam hati siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ya, yang tahu ya Tuhan nomor satu. Iya. Lalu yang kedua Iya. dirinya sendiri. Makanya kemudian Tuhan bilang itu nggak cukup kan? Itu. Iya. Jadi dengan apa yang ada di luar itu tidak cukup. Tuhan pengen yang di dalam ini beres. Iya. Itu. Jadi buat kita yang berpikir bahwa dengan apa yang kita lakukan kita bisa dalam tanda kutip, bahasa ini mungkin kurang enak ya, tapi saya nggak menemukan istilah lain. Bisa nyogok Tuhan. Iya. Bisa istilahnya tuh seperti menarik perhatian Tuhan dari hal-hal yang kita sembunyikan di dalam hati kita. Melalui tindakan-tindakan kita. Jangan kira itu berhasil, itu pasti gagal. Karena Tuhan mengetahui betul sampai kepada kedalaman hati kita. Karena orang bisa bertindak, tapi hatinya mungkin nggak sungguh-sungguh. Seperti seorang suami mungkin yang dia berkata dia mencintai istrinya. Padahal enggak ya. Ya tapi iya kan gitu loh. Nah jadi itu yang saya yakin arahnya ke sana. Iya. Itu yang Tuhan maksud. Nah Kuden, saya tertarik ini dengan apa yang disampaikan Kuden tadi. Ada kata beres di hadapan Tuhan. Nah ini seringkali kita ini kan apa ya... menafsirkan ya atau membuat indikator ya. Indikator beres di hadapan Tuhan itu apa kira-kira yang mudah untuk kita pahami lalu kemudian kita lakukan dalam hidup kita. Iya. Jadi memang kan yang namanya hati mungkin kita terjemahkan dalam ranah yang lebih mudah dipahami dan mungkin more practical ya. Seperti contoh misalkan perasaan marah, kecewa, dendam, sakit hati, terluka, emosi negatif atau sebut apalah kira-kira model-modelnya kayak begitu ya. Jadi saya percaya bahwa yang mesti dibereskan itu adalah hal-hal yang seperti itu. Yang contoh sifatnya ke emosi manusia lebih kepada ya. Atau kalau yang kedua, ya nanti ini juga kita akan bicarakan itu pola pikir kita atau cara bagaimana kita berpikir. Contoh paling gampang. Mungkin saya punya sakit hati terhadap Roy. Ya, saya punya sakit hati. Tapi semua orang yang kenal kita, semua orang yang tahu kita, semua orang yang maksudnya melihat pergaulan kita, mungkin nggak tahu itu. Dan mungkin merasa fine-fine aja fine-fine aja antara Pak Daniel dan Pak Roy. Bahkan mungkin kamu sendiri juga nggak tahu kalau kemudian saya menyimpan sebuah sakit hati, sebuah perasaan sakit hati, perasaan mungkin even benci terhadap kamu gitu. Nah, makanya seringkali kenapa misalkan ketika pemberesan terjadi ini as a pastor ya, saya salah satu yang sering kita lakukan kan melakukan pelayanan pendamaian ini kan. Dan kemudian ketika yang bersangkutan mengutarakan isi hatinya, yang satunya bilang ya ampun, aku kok nggak tahu ya. Aduh lah ini sudah berapa lama, sudah berapa tahun. Sudah kronis. Sudah, kadang. Nah makanya tuh kenapa Tuhan ingin segera membereskan itu. Even sebetulnya itu sangat merugikan kita. Ya, kenapa sangat merugikan kita? Tuhan bilang ibadahmu itu akan sia-sia. Maksudnya perbuatan baikmu itu nothing gitu. Karena Tuhan mau tuh yang lebih dari itu. Yaitu yang beresnya tuh yang di dalam hatinya itu, yang di dalam nanti ya termasuk juga kaitannya intinya yang inside di dalamnya kita inilah gitu ya, kehidupannya inner man manusia batin kita ini yang Tuhan. Karena dari mana timbulnya pembunuhan misalkan kan ada ayat yang berkata begitu kan, bukankah itu karena dimulainya dari kebencian misalkan kebencian akhirnya yang tidak tertahankan dan kemudian itu menggerogoti seluruh keberadaannya dia, kemudian menimbulkan akhirnya aku nggak bisa tahan lagi, wes tak pateni ya kasarnya gitu, tak bunuh aja orang ini dengan. Nah semuanya munculnya dari situ. Jadi itulah sebabnya kenapa kita mesti belajar untuk kemudian mengenali ini kondisi batin kita, hati kita kondisi hati kita. Jadi sebetulnya kalau saya bisa tarik satu benang merah, sebetulnya ketika saya marah mungkin saya ndak
enggak melanggar hukum yang ini ya, yang dibuat oleh dunia ya. Artinya saya marah, saya sakit hati. Itu kan saya enggak melanggar hukum kitab undang-undang hukum pidana. Tidak. Kan tidak dipidanakan. Kalau yang di dunia ya cuman yang terlihat aja yang kemudian, makanya selalu harus ada bukti kan. Bukti, saksi, alibi itu kan bahasa-bahasa hukum. Kalau ada alibinya bebas dia. Pembunuhan terjadi jam 2 pagi di lokasi A. Ketika jam 2 pagi itu dia lagi karaoke di lokasi B. Bagaimana caranya? Saya kan tidak mau hadir katanya. Bebaslah dia. Tapi kalau kemudian dia ternyata alibinya salah dan kemudian dari saksi-saksi yang ada dari bukti, oh dia ada di situ. Bahkan kemudian dia bawa senjata dan lain sebagainya. Itu penyelidikan kan seperti itu. Jadi kalau hukum dunia simple gitu. Kalau kamu berbuat ya kamu salah. Kalau kamu nggak berbuat ya kamu bebas, merdeka gitu. Tapi Alkitab lebih dari itu Tuhan ya. tidak begitu. Lebih dari itu ya. Jadi walaupun kita sakit hati jam 2 pagi enggak ada orang yang tahu dan bebas dari hukuman dunia. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Buat Tuhan ya kamu tetap harus pemberesan gitu. Jadi saya bisa begini loh ya. Kasus tadi. Mungkin orang lain lihat, wah Pak Daniel itu sayang kalau sama Roy itu. Kenapa? Dikasih ini, dikasih itu, diperhatikan, dipuji di depan orang. Tapi sebetulnya dalamnya nggak begitu. Gitu. Orang di luar melihatnya kelihatannya baik banget. Tapi faktanya tidak demikian. Karena Tuhan melihat yang di dalam. Gitu. Nah Kuden, ini kalau ngomong-ngomong soal pemberesan ini ya. Jadi tadi Kuden juga sempat cerita pengalaman-pengalamannya. Ini memang kalau saya ingin membereskan hati saya, misalnya saya sedang sakit hati atau ada dendam, gana hati, ini apa sih yang perlu saya lakukan? Apa saya harus datangi orang itu? Nanti saya khawatir jangan-jangan nanti orang itu menolak saya. Lalu pikiran kita ini kan macam-macam ya, lari kemana-mana gitu. Apa yang mesti saya lakukan? Betul. Nomor satu, kita harus tahu bahwa keadaan yang seperti itu tidak akan merubah orang yang kita benci. Orang yang kita sakit hati, orang yang kita itu marah gitu. Itu tidak akan merubah mereka. Tapi yang jelas itu pasti mempengaruhi kita. Nah, fakta dan kenyataan yang seperti inilah yang kita harus tahu dan yang kita harus pahami. Karena kalau kita mempertahankan hal ini, maka itu akan sangat mengganggu diri kita. Bukan hanya diri kita, tapi juga hubungan kita sama Tuhan. Itu yang nomor satu. Ya kan, makanya kenapa fakta bahwa Tuhan mau kita membereskan itu. Karena Tuhan gak mau hubungannya dengan kita terganggu. Kita gak akan bisa menyembah Tuhan, fokus kepada Tuhan dalam ibadah. Contoh paling yang sering kali terjadi ya. Adalah ketika misalkan kita sedang ada nih, sekarang kan sudah pada mulai onsite nih ya. Jadi udah balik lagi nih ke gedung ya gitu. Maksudnya ibadah bersama. Bayangkan begini nih, saya sedang nyembah Tuhan gitu. Hari itu lagu favorit dinyanyikan. Hari itu tim pujian penyembahan favorit yang melayani. Hari itu pengkhotbah favorit ada di situ. Wow. Seperti pesta gitu. Wah, happy, seneng. Ya, di gereja, wah lagi nyembah, lagi somehow tiba-tiba mata saya terbuka dan saya melihat ini kurang enak sih ngomongnya. Biasanya orang bilang si gundul itu masuk gitu ya. Saya melihat si biang kerok itu masuk. Nah coba saya mau nanya, kira-kira perhatian saya tertarik gak ke orang itu? Oh pasti. Tertarik. Apakah dia pantas sehingga saya harus tertarik kepada dia? Karena kemarahan karena dia pernah nyakiti saya secara manusia? Tidak. Betul gak? Iya kan? Tapi anehnya saya lebih tertarik kepada dia daripada kepada tadi itu. Tim favorit penyembahan, lagu-lagu yang kita nyanyikan. Apalagi Tuhan. Karena Tuhan tidak kelihatan kan? Gitu. Nah, jadi artinya apa? Itu akan sangat mengganggu. Dan somehow ini psikologinya ya, artinya kebencian kita terhadap seseorang membuat orang itu consuming us. Consuming us itu orang itu mengambil semuanya, energi kita dan perhatian terhadap dia. Makanya kemudian Tuhan pengen apa? Yang kedua, dia harus belajar untuk melepaskan pengampunan. Melepaskan pengampunan tidak mudah, but it's worth it.
Karena itu akan membuat kita jadi orang merdeka. Iya. Ya kan? Jadi artinya apa? Artinya kita harus bertobat. Tuhan, ini sebetulnya bau-bau penyembahan berhala kan? Iya. Karena si pribadi yang bersangkutan ini kita izinkan untuk berdiri di antara kita sama Tuhan. Iya. Gitu. Nah, harusnya bagaimana? Harusnya kita singkirkan dia. Tapi kita nggak mungkin bisa menyingkirkan sosok ini kalau kita tidak melepaskan pengampunan. Iya. Ya, kita pernah ngomong kan sebelumnya forgive, baru forget, baru forgot kan? Forgot, ya. Kan kita pernah ngomong ini. Iya. Jadi kita ya harus lupakan dulu, melepaskan pengampunan. Baru kemudian kita bisa melupakan. Nah, ketika kita melupakan dan semua itu kita lakukan untuk Tuhan. Supaya tidak terhalang hubungan kita dengan Tuhan. Kita jadi orang merdeka. Nah, Tuhan bilang anytime sekarang kamu bisa datang kepadaku dan kita bisa menerima berkatnya. Iya. Gitu. Nah, ini yang menarik udah waktu saya baca apa yang Yesus ajarkan ini ketika ada orang yang mungkin tidak mau berdamai dengan sesamanya. Yesus mengatakan bahwa jangan sampai lawanmu menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Nah, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Nah, pertanyaan saya adalah apakah seserius itukah kalau hati kita ini nggak beres dengan sesama kita? Kalau kita lihat itu jelas serius banget gitu. Nah, seakan-akan kan gini, kalau kita lihat itu kan contoh gini ya, Roy bisa nyakiti saya lewat perkataan, lewat perbuatan. Sebetulnya kan kamu yang salah. Betul nggak? Tapi di sini kan seakan-akan sin-nya ini ya. Saya yang salah kan? Betul. Ya kan? Nah, salahnya orang seringkali salah paham dengan, kok malah yang korban jadi dikorbankan. Kalau menurut saya tidak. Kenapa? Karena urusan si orang yang bikin salah, itu urusannya dia sama Tuhan. Itu urusan tiap orang kan bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Tetapi sekarang Tuhan mau fokus sama kita. Tuhan itu baik, semua intensinya dia baik. Dan dia pengen hasil yang baik. Tapi kalau kemudian kita tidak mau melakukan yang baik yang dari dia, maka yang jahatnya akan terjadi. Lawannya baik apa? Jahat kan? Yang jahat itu yang akan terjadi pada kita. Itu salahnya siapa? Salahnya kita sendiri. Gitu. Jadi saya percaya bahwa ini serius sekali. Kenapa serius? Karena Tuhan ingin kita ini sejahtera. Dan tidak ada cara lain untuk kita bisa sejahtera selain daripada kita melepaskan pengampunannya. Kita minta kasih karunia kalau itu terlalu sulit buat kita. Apalagi Yesus sudah mengampuni dan mati bagi kita, Itu alasan utama. Ya kan? Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Itu sama seperti kalau saya sedang berhutang hutang saya yang besar sudah dibebaskan tapi betul. Saya masih menagih hutang orang yang salahnya lebih kita kecil. sama Tuhan kalau dibandingkan salahnya orang itu sama kita. Jauh. Jauh. Kita ini terbuang, kita ini pemberontak, kita dalam dosa dan kita mati dalam kebinasaan. Yet we are saved by grace kan gitu. Jadi sebetulnya nggak ada alasan bagi kita kalau kita bilang, waduh saya nggak bisa mengampuni, saya nggak bisa bereskan hati saya. Sebetulnya nggak ada alasan buat itu ya. Sama sekali tidak ada. Bandingkanlah itu. Itu kalau mau main logika-logika gitu. Lalu ayo rilis, ayo bebaskan hatimu, izinkan Tuhan menjamah, ya kan? Pakai kasih karunia kekuatannya pasti kita akan dimampukan. Amin. Boleh nggak Guden berdoa? Boleh dong. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau baik dan Engkau selalu ingin yang baik itu yang terjadi pada kami. Bahkan sangat baik. Amin. Tuhan, kalau ada yang mendengarkan hal ini dan kemudian ada hal yang harus dibereskan dalam hati karena sakit, karena luka atau karena kebencian, biar kiranya anugerah-Mu memampukan untuk kami melepaskan pengampunan bagi orang yang bersalah kepada kami. Dan kami tahu bahwa kami pun sudah diampuni. Tolong kami ya Tuhan, dan tolong semua yang sedang berjuang untuk menang, mengatasi semuanya ini. Dan biar kiranya di dalam segala sesuatunya, nama Tuhan juga yang dipermuliakan. Amen. Kami percaya kami ada di dalam berkat damai sejahtera, kasih karunia anugerah-Mu yang senantiasa ada. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik Guden, terima kasih banyak waktunya Sama-sama. untuk hari ini.
Dan juga teman-teman, kita semua sudah belajar ya hari ini bahwa kalau hatimu beres, maka hidupmu pasti juga akan beres. Yes. Karena itu bikin beres hatimu. Amin. Jangan lupa selalu nantikan program Kingdom Insight because His gift for you. Amin. Amen.